Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuki Hikmah Pertiwi dengan NIM 2102050059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu perkembangan kognitif anak, kreativitas anak usia MI atau SD. Langsung saja, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Secara umum, minat siswa terhadap pelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Minat belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu keinginan tahuan dan cita-cita, dan faktor eksternal, yaitu bahan pelajaran, guru, keluarga, dan teman sebaya. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan kognitif dan perkembangan kreativitas. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Sesuai buku karangan, perkembangan kreativitas adalah upaya memperluas ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama. Adapun macam-macam perkembangan kognitif, yaitu 1. Kemampuan mengingat. Kemampuan dari peserta didik jika berada di sekolah, ia masih mengingat semua pelajaran yang ada, dan jika sepulang sekolah hanya 1 atau 2 yang mampu mereka ingat. 2. Kemampuan berpikir rasional. Sebagian siswa, kemampuan berpikirnya ada yang masih rendah karena mereka hanya tahu apa yang diberikan oleh guru dan bermain. 3. Kemampuan berpikir imajinatif. Dari semua siswa berimajinasi atau bercerita, dan ada juga yang tidak mampu. 4. Kemampuan pemecahan masalah. Sebagian siswa dalam pemecahan masalah yang ada masih bingung dalam mengerjakan. 5. Kemampuan memahami pembelajaran. Semua anak dapat memahami pelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Beberapa siswa tidak mampu memahami pelajaran karena kurang menarik media pembelajarannya. Adapun juga macam-macam perkembangan kreativitas, yaitu 1. Mampu berimajinasi. Dari semua siswa ada yang mampu berbicara sendiri dan menciptakan khayalan agar bisa menjadi orang yang hebat. 2. Memiliki potensi bernalar. Sebagian siswa jika dalam bernalar ada yang mampu, ada yang tidak, karena jika ia diberikan tugas pada hari ini, ia masih mengingatnya, tetapi esoknya rata-rata ia lupa. 3. Mampu mencari cara atau jalan keluar untuk memecahkan masalah. Sebagian siswa tidak mampu memecahkan masalah karena ia masih tergolong sangat mudah. 5. Mampu mencari topik dalam bercerita. Rata-rata siswa dapat bercerita jika ia bersama teman-temannya di sekolah dan menceritakan tentang apa yang terjadi jika sedang di rumah. 5. Mampu memutuskan ide yang unik. Jika ada perlombaan atau pentas seni di sekolah, ia masing-masing mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang ingin bulu tangkis, kasti, dan ide-ide yang lainnya. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Adapun kesimpulan dalam materi tersebut, yaitu kemampuan berpikir dan mempelajari dalam memahami perkembangan kognitif. Jika harus mengetahui proses perkembangan anak usia MI atau SD secara kognitif dan karakter anak dalam peserta didik juga harus dipahami oleh semua orang. Kreativitas seorang siswa. Biasanya seorang peserta didik yang kreatif selalu ingin mengetahui mulai dari awal sampai akhir, dan juga memiliki keinginan yang luas dan mampu mempunyai keragaman kreativitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.